Banjir yang hingga kini kerap terjadi di kota Jakarta memiliki jejak sejarah panjang. Banjir bahkan diduga sudah menggenangi wilayah ini sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Selama berabad-abad, banjir seakan-akan menjadi momok rutin tahunan bagi warga Jakarta dan masih menjadi masalah akut yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Musibah banjir adalah peristiwa alam yang sudah akrab dengan wilayah Jakarta. Jauh di masa lalu, tepatnya pada masa Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5, banjir diperkirakan sudah kerap menggenangi wilayah ini. Dalam prasasti Tugu yang ditemukan di Jakarta Utara pada tahun 1878 misalnya, tertulis bahwa Raja Purnawarman pernah mengerahkan rakyat untuk menggali kali Candrabaga di daerah Bekasi dan Kali Gomati di daerah Tangerang sepanjang 24 km untuk mengatasi banjir. Jadi raja ini menyadari betul bahwa kawasan tempat dia tinggal waktu musim hujan sangat basah, waktu musim panas sangat kering. Jadi problem kita itu bukan banjir, problem kita itu harus mengubah mentalitas bahwa pada musim hujan harusnya air dipanen, bukan dibuang ke laut gitu loh. Ya, dia harus menjadi bagian dari sebuah sistem irigasi. Saat bangsa Belanda dengan bendera Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC berhasil merebut kota Jayakarta dan mendirikan kota benteng Batavia di atas puing-puing kota Jayakarta, banjir tetap kerap terjadi di kota baru tersebut. Semula, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen mendirikan kota Batavia pada tahun 1619 dengan konsep tata kota seperti kota-kota di Belanda, di mana kota dibangun dekat air, dengan rumah-rumah berada di pinggiran sungai, serta puluhan kanal yang di sepanjang tepinya ditanami pohon-pohon rindang. J.P. Koen membuat sodetan sungai Ciliwung untuk mengaliri kanal-kanal yang diteruskan ke laut. Pilihan itu juga tentu didasari oleh pandangan VOC bahwa mereka bisa mengelola wilayah ini. Karena secara geografis dan morfologi misalnya ya, kota Jayakarta ketika belum diduduki oleh VOC ketika itu, mereka melihat bahwa wilayah ini punya banyak kemiripan dengan negeri Belanda. Artinya daerah yang dataran rendah dan punya banyak sungai begitu ya yang mengaliri satu daerah, dan ini sebetulnya karakteristik yang sama dengan negeri Belanda di Eropa. Jadi ketika mereka melihat wilayah Jakarta, mungkin mereka sedikit banyak merasa seperti melihat potongan daripada negeri Belanda tapi ada di Asia. Jadi mereka merasa seperti di rumah. Meski kota kastil Batavia sangat indah hingga pernah dijuluki sebagai Ratu dari Timur atau Queen of the East, konsep kota kanal yang dibangun di kawasan dataran rendah ini bermasalah. Banjir besar pertama di Batavia semasa di bawah kekuasaan VOC terjadi pada tahun 1621 saat sebagian besar wilayah kota kastil ini masih berupa rawa-rawa dan hutan liar. Banjir saat itu diakibatkan curah hujan tinggi hingga mengakibatkan sungai Ciliwung meluap. Banjir besar dengan sebab yang sama juga terjadi di kota Batavia pada tahun 1654. Sebetulnya berhasil, ya bukan berarti banjir hilang, tapi dalam artian banjir itu bisa diantisipasi dan kemudian air sungai Ciliwung itu bisa disebar. Ya, karena kanal itu ketika masuk ke kota dibikin menjadi berbagai macam pecahan-pecahan begitu, ada 16 kanal yang ada di dalam kota, sehingga itu nggak terpusat hanya di sungai Ciliwung, dan sungai Ciliwung itu diluruskan. Ya, yang tadinya berkelok-kelok, yang ini memudahkan untuk terjadinya banjir, oleh VOC ketika masuk ke kota dibikin jadi lurus, namanya Kali Besar. Dan di sepanjang sungai yang lurus itu diberi aliran-aliran air kanal yang kemudian di luarnya pun ada satu kanal yang mengalir mengelilingi kota yang fungsinya untuk pertahanan dan juga fungsi-fungsi ekonomi yang lain, gitu ya. Sehingga dengan demikian sebetulnya relatif dikatakan bahwa tetap terjadi banjir. Ada laporan-laporan mengatakan bahwa pada musim hujan yang cukup berat atau cukup parah itu jalan-jalan tergenang, tapi tidak menjadi ancaman yang serius.
ketika dirancang oleh Simon Stevin, kota itu dibayangkan tidak ada di dunia tropis. Kota itu dibayangkan justru di negeri asal mereka di Belanda. Karena itu arsitektural ruangnya meniru arsitektural ruang kota Amsterdam di Belanda. Tapi persoalan besarnya model pembangunan kanal-kanal yang meniru seperti di negeri asal mereka itu tidak sama sekali memperhitungkan kondisi-kondisi keadaan di timur sebagai negeri tropis yang ekologinya gampang sekali terguncang. Pada tahun 1699, saat terjadi letusan Gunung Salak, kanal-kanal di kota Batavia tersumbat karena tertimbun lahar lumpur yang mengalir lewat sungai Ciliwung. Akibatnya, saat hujan turun, banjir menggenang di mana-mana. Banjir ini mengakibatkan banyak bangunan rusak. Banjir juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit hingga mengakibatkan banyak warga kota Batavia meninggal. Selain karena faktor sedimentasi akibat lumpur, banjir yang kerap terjadi di kota Kastil Batavia pada masa itu juga disebabkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan tumbuhnya kawasan industri di sekitar wilayah aliran sungai Ciliwung. Ya, saya kira perkaranya bukan masalah banjir. Ketika itu justru karena daya dukung atau ekologi Batavia sebagai sebuah kota itu mulai menurun ya. Ini akibat dari kerusakan lingkungan yang dipicu oleh perilaku VOC sendiri dan juga masyarakat yang ketika itu melakukan berbagai macam aktivitas di wilayah hulu daripada Ciliwung, yaitu dengan industri gula dan berbagai macam industri pramodern lainnya. Bukan hanya gula, ada banyak itu yang industri arak, ada juga pembuatan batu bata yang semuanya kebanyakan terletak di tepi sungai dan memanfaatkan air sungai untuk kegiatan mereka dan juga untuk tempat membuang sampah. Ya, itu banyak sekali laporan VOC yang mengatakan bahwa kota Batavia itu di musim kemarau sangat bau karena air sungai atau kanal-kanal yang mengering dan kemudian sampah-sampah itu yang menimbulkan bau yang tidak sedap dan ini sumber dari segala macam penyakit gitu ya. Dan yang paling parah tahun 1730, tahun 1733 itu ada wabah penyakit ya yang sangat mungkin itu adalah wabah penyakit demam berdarah yang menyebabkan kemudian banyak jatuh korban sampai ribuan orang meninggal ketika itu. Setelah VOC bubar pada akhir tahun 1799 dan pemerintahan di bekas wilayah VOC di Nusantara diambil alih pemerintah Belanda, kota Kastil Batavia mulai ditinggalkan banyak penghuninya. Banyak warga Batavia menganggap kota benteng Batavia tidak lagi cukup sehat untuk dijadikan tempat tinggal. Di kemudian hari, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang memerintah wilayah Hindia Belanda dari tahun 1808 hingga 1811 memerintahkan penghancuran tembok benteng kota dan memindahkan pusat kota Batavia ke wilayah selatan, tepatnya ke wilayah yang kini terletak di kawasan Gambir yang pada masa itu dinamai Weltervreden. Setelah tahun 1733, karena daya dukung ekologi yang semakin tidak lagi mendukung kehidupan yang sehat, sehingga akhirnya diputuskan untuk memindahkan pusat ya, dari kegiatan pemerintahan VOC itu lebih ke dalam. Lebih ke dalam itu artinya lebih ke selatan gitu ya. Dan itu secara perlahan mereka memindahkan tempat tinggal dan beberapa pusat kegiatan mereka termasuk rumah gubernur jenderal itu di Weltervreden. Memang yang menjadi problem justru adalah masalah ekologi tadi. Ya, ini yang kemudian menjadi pukulan telak ya bagi Batavia untuk kemudian tidak bisa lagi berlanjut sebagai sebuah pusat pemerintahan atau pusat ibu kota. Itu kan karena dulu kanal-kanal yang dibangun itu seperti di Belanda penuh dengan lumpur. Nah, itu mengakibatkan penyakit dan lain sebagainya. Kemudian ibu kota pindah ke selatan gitu. Nah, apakah kita nanti akan pindah ibu kota lagi? Ya saya kira kemungkinan besar bisa juga terjadi karena zaman Belanda pun Belanda sudah merencanakan beberapa kali untuk pindah ibu kota juga. Ada Bandung pernah jadi alternatif, kemudian Semarang jadi pernah alternatif, kemudian akhirnya pindah ke selatan 1830 sampai 1850-an itu kita baru pindah ke Weltervreden yang sekarang ini atau daerah kawasan Monas itu. Meski pada saat kekuasaan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, kota Batavia yang menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda telah dipindah ke daerah selatan yang lebih jauh dari laut, banjir tetap
kerap terjadi. Banjir paling besar pertama yang melanda kota New Batavia ini terjadi pada tahun 1872. Banjir besar ini menyebabkan Sluisburg atau pintu air Walter Freden yang kini berada di kawasan depan Masjid Istiqlal jebol. Akibatnya, aliran air dari Sungai Ciliwung meluap dan merendam daerah pertokoan serta hotel di kawasan Molenvliet atau kawasan Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk sekarang. Banjir besar ini juga menggenangi kawasan Rijswijk atau Jalan Veteran, Noordwijk atau Jalan Juanda, dan kawasan Waterloo Plain atau Lapangan Banteng. Banjir besar di New Batavia kembali terjadi pada tahun 1893 dan tahun 1909. 9 tahun kemudian atau pada tahun 1918, banjir besar kembali menerjang Batavia saat Hindia Belanda dipimpin Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum. Untuk mencegah dan mengatasi banjir pada tahun 1920, Stirum mencanangkan pembangunan kanal banjir barat. Pembangunan kanal banjir barat dimulai dari pintu air Manggarai hingga Muara Angke. Saat itu, ketinggian air mencapai 1,5 meter di beberapa titik. Kalau dari penelitian saya dari 1872 ya zaman Belanda, periode itu pasti sudah ada lagi. Periode sebelum itu pasti, karena tapi saya kan berdasarkan koran yang ada dulu ya, dicatat oleh koran dan lain sebagainya itu padahal penduduk Jakarta cuma berapa sih, penduduk Batavia itu saja sudah banjir. 1892 kemudian terus-menerus banjir, meskipun kalah banjirnya itu mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun dan lain sebagainya. Tapi yang banyak banjir adalah wilayah Menteng pada masa itu. Maka kemudian dibangunlah pintu air Manggarai dan kanal yang ke barat ini, nyambung dari Manggarai ke barat sampai di Karet, kemudian ke Kali Krukut gitu. Nah, cuman problemnya ketika Belanda membangun 1911 sampai 1919 kanal Manggarai itu sebenarnya Belanda hanya ingin melindungi penduduknya saja. Penduduk mereka kan tinggal di daerah Menteng sekitarnya, Mbak. Tapi yang namanya air itu filosofinya begitu dibendung pasti dia mencari daerah rendah, gitu kan. Maka wilayah di atasnya selalu kebanjiran. Daerah Kampung Melayu dan lain sebagainya dibendung kan, karena dibelokkan ke kiri atau ke barat gitu, supaya ke daerah kota Menteng, Gondang Dia dan lain sebagainya tidak kebanjiran gitu. Jadi itu terjadi seperti itu. Untuk mencegah terjadinya banjir, pada tahun 1918 pemerintah Hindia Belanda juga membentuk Departemen van Burgerlijke Openbare Werken atau BOW. Pada tahun 1933, tugas-tugas BOW diserahkan kepada Gemeente Werken atau badan yang mengurusi perhubungan dan perairan di tingkat kota praja. Banjir masih terjadi berkali-kali dan semakin lama semakin parah, sehingga di awal abad 20 mereka mencoba menanganinya secara komprehensif ya, dengan melibatkan para ahli tata air, salah satunya Insinyur Herman van Breen. Nah, ini dia merancang berbagai macam kebijakan ataupun penyelesaian ya untuk bagaimana mengatasi masalah banjir ini untuk masa itu. Dan ketika itu kemudian dibangun banjir kanal barat dan timur ya, dan kemudian juga pintu-pintu air, salah satunya Manggarai. Itu sebetulnya adalah dikonsep oleh Insinyur Herman van Breen, dan rencana itu ketika diwujudkan berhasil mengatasi banjir untuk zaman itu tentu saja. Selama masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, pemerintah menggelontorkan dana ribuan gulden untuk menanggulangi banjir di daerah Jembatan 5, Blandongan, dan Klenteng. Upaya pengendalian banjir di Batavia ini dilakukan pemerintahan kolonial secara simultan dari tahun 1913 sampai 1930. Pada tahun 1927 misalnya, pemerintah Hindia Belanda sempat mengeluarkan 288.292 gulden untuk mengatasi banjir di Batavia. Meski demikian, banjir tetap sering terjadi di Batavia. Pada tahun 1932 misalnya, banjir besar terjadi di Batavia akibat hujan lebat selama 2 hari 2 malam. Banjir ini menyebabkan kawasan Jalan Sabang tergenang air cukup tinggi.
Ya, saya kira di saat-saat tertentu memang banjir ini menjadi kendala yang kemudian justru menimbulkan kerugian yang besar ya. Sehingga pemerintah kolonial berani ya untuk menganggarkan biaya yang cukup besar untuk membentuk satu tim yang di bawah pimpinan Insinyur Herman van Breen tadi, dan juga menganggarkan pembiayaan untuk membangun infrastruktur seperti yang direncanakan. Dan saya kira ini hasilnya cukup berhasil ya, dalam tanda petik lah, ketika itu banjir berhasil ditangani di awal abad ke-20. Meskipun masih terjadi banjir, tapi nggak parah lagi begitu. Batavia memang dipikirkan oleh Belanda itu sebagai pusat kegiatan mereka, dan mereka tidak membayangkan bahwa Batavia itu akan berkembang menjadi kota yang besar dan maju untuk seluruh warganya. Tentu tidak. Setelah Indonesia menjadi negara merdeka, musibah banjir tetap sering terjadi di wilayah Jakarta. Bahkan karena banjir besar kerap terjadi setiap 5 tahun dan 10 tahun, muncul istilah siklus 5 tahunan dan banjir 10 tahunan. Banjir besar pertama di Jakarta pasca kemerdekaan Indonesia terjadi pada tahun 1950. Setelah itu, pada tahun 1952, tahun 1960, dan tahun 1963, banjir besar juga kembali melanda Jakarta. Banjir mulai menjadi perhatian serius pemerintah kota pada tahun 1965. Kala itu, pemerintah daerah Jakarta membentuk Komando Proyek Pencegahan Banjir. Pada tahun 1972, lembaga ini berganti nama menjadi Proyek Pengendalian Banjir Jakarta. Jadi ketika kota ini tidak direncanakan sebagai sebuah kota yang terencana, otomatis kota ini tumbuh seiring dengan dinamika masyarakatnya. Nah, kalau kota yang tumbuh dengan dinamika masyarakatnya, yang menjadi penata kota ya masyarakatnya sendiri. Jadi masyarakatlah yang menata sendiri-sendiri, dan kita belum pernah mewarisi sebuah kota yang punya rencana tata ruang yang sejak awal sudah menata ini di awal. Kita kan mulai belajar itu ketika mulai zaman Bang Ali. Semasa memerintah Jakarta dari tahun 1966 hingga 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin sempat menggandeng pihak asing, yaitu Netherlands Engineering Consultants, untuk membangun waduk dalam kota serta membuat saluran baru seperti saluran Cengkareng dan Cakung. Namun, meski telah membuat perpanjangan saluran kolektor, menormalisasi sungai hingga membuat sodetan kali, banjir besar tetap terjadi pada awal tahun 1976 dan awal tahun 1977. Sejak awal karena berada di dataran banjir, jadi sebetulnya ya kita ini berada di rumahnya air. Kota yang berada di rumah air gitu. Ya kita ketahui kalau ada 13 sungai, kemudian terjadi pasang laut, air itu kan parkir, menunggu sampai pasangnya turun. Nah, ruang-ruang air itulah yang sekarang menjadi ruang manusia, rumah manusia. Manusia tinggal di situ, kemudian dia mengatakan saya kebanjiran. Padahal dia tidak tahu bahwa dia tinggal di rumah air. Yaitu perilaku kita. Orang selalu berpikir bahwa infrastruktur itu menyelesaikan masalah. Menurut saya itu iya, tetapi alam pikir mengubah paradigma berpikir itu penting. Dan mengubah paradigma berpikir itu tidak bisa dalam waktu 5-10 tahun. Itu harus terus-menerus, maka lewat bangku sekolah. Bagaimana misalnya mitigasi kita terhadap pembelajaran muatan lokal lah kira-kira gitu. Kita tinggal di Jakarta nih, tanah kita tanah datar sekali. Maka cara memandang sungai kita harus berbeda dengan orang yang di pegunungan. Bahwa sungai itu adalah halaman depan rumah kita. Jangan untuk membuang sampah. Kalau halaman depan kan harus bersih, kira-kira kan gitu ya Mbak, airnya harus jernih. Maka sungai harus dilihat sebagai halaman depan. Pasca kepemimpinan Ali Sadikin, banjir besar juga rutin terjadi di Jakarta. Banjir besar misalnya tercatat terjadi pada tahun 1984, 1985, 1994, 1996, dan 1999. Pada dua periode kepemimpinan Gubernur Sutioso dari tahun 1997 hingga 2007, Jakarta sempat dilanda 2 kali banjir besar
pada tahun 2002 dan 2007. Akibat banjir besar pada tahun 2007, sedikitnya 80 orang tewas. Banjir juga memaksa lebih dari 320.000 orang mengungsi. Banjir saat itu juga mengakibatkan aktivitas ekonomi dan bisnis lumpuh, hingga kerugian yang diakibatkan banjir mencapai triliunan rupiah. Banjir besar tahun 2007 terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi hingga menyebabkan tanggul di Banjir Kanal Barat atau BKB, aliran Kali Sunter, jebol. Akibatnya, kawasan Jati Baru, Tanah Abang, dan Petamburan tergenang air hingga setinggi 2 meter. Jangan kita tidak paham tata ruang, tapi jangan sampai tata ruang jadi tata uang. Ketika kita menggunakan ruang itu, dieksploitasi, kemudian ujung-ujungnya hanya menuai masalah dan masalah. Seperti contoh lah, ketika orang berinvestasi di Tamrin Sudirman, ketika tanggul Banjir Kanal Barat jebol, Latu Harhari tenggelam. Apa yang bisa kita dapatkan ketika sebuah pusat bisnis terancam? Banjir besar juga kembali melanda Jakarta pada tahun 2013 dan 2015. Banjir besar tahun 2015 disebabkan curah hujan yang masuk kategori ekstrim, yakni 170 mm yang berarti jauh di atas normal yang biasanya berkisar di bawah 150 ml per hari. Curah hujan tinggi ini terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur bagian utara, Tangerang, dan Pasar Minggu di Jakarta Selatan. Potensi curah hujan ekstrim akan terus terjadi. Sementara seluruh wilayah perdagangan jasa, wilayah yang bau duit, bau investasi di Jakarta Pusat itu dilintasi oleh sungai besar. Jadi kita ini selama ini mengabaikan persoalan itu, dan ingat bahwa bencana itu sekarang makin lama makin mengancam. Kalau kita bicara tentang Jakarta, sebenarnya wilayah nama-nama kampung itu kan menunjukkan resapan air atau daerah basah itu tadi. Nah, misalnya di Kemang, di Rawamangun, Rawabuaya, kemudian Kerendangan, Pluit, macam-macam itu sebenarnya kan daerah parkir air. Artinya daerah yang mestinya digunakan untuk rumahnya air, gitu kan. Nah, tapi kenyataannya kan dibangun secara masif. Boleh dibangun secara masif, tapi rumah airnya dikembalikan dong. Yang rawannya tetap ada, misalnya didalamkan atau jangan dimatikan. Karena banyak sekali rawa-rawa, nama-nama yang katanya dengan tempat parkir air, itu kan banyak hilang, Pak. Ya, yang paling contohnya mudah, nama-nama berdasarkan rawa misalnya. Itu seberapa banyak yang menyempit atau hilang situnya, itu kan banyak sekali, tidak hanya di Jakarta tapi juga Jabodetabek loh ini. Ini karena kita bicara banjir Jakarta ini sudah tidak relevan lagi menurut saya. Kita bicaranya harusnya banjir Jabodetabek. Karena banjirnya itu sudah meluas. Pada akhir tahun 2019, saat malam pergantian tahun 2020, Jakarta diguyur hujan lebat sejak sore hari tanggal 31 Desember 2019 sampai siang hari tanggal 1 Januari 2020. Curah hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya saat itu tercatat 377 mm per hari. Badan Meteorologi dan Geofisika saat itu menyebut curah hujan ini tertinggi sejak tahun 1996. Akibat hujan lebat berjam-jam ini, banjir besar kembali melanda Jakarta. Ada 169 titik banjir di seluruh wilayah Jabodetabek dan Banten. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, wilayah yang paling terdampak dalam banjir pada awal tahun 2020 adalah Kota Bekasi, Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Jakarta Timur. Jadi kalau misalnya hujannya ekstrim, cara menangani banjirnya apa masih biasa-biasa saja? Apakah hanya sekedar ngandalin lubang biopori, sumber resapan, pompa? Sementara airnya tuh udah jutaan kubik yang turun. Apakah penanganan banjir harus terjebak kepada dikotomi konsep-konsep?
Artinya yang penting adalah kita atasi masalahnya. Bukan konsep perang narasi, perang kata-kata, tapi apa yang kita bisa kerjakan untuk menyelesaikan masalahnya. Masih berulangnya peristiwa banjir besar di wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah seharusnya menyadarkan semua pihak untuk berupaya lebih keras mencari dan mengupayakan solusi terbaik guna mengatasi bencana alam tersebut. Jadi sebenarnya manusia hidup atau peradaban manusia ditentukan oleh sungai. Dan banjir sebenarnya sudah menjadi sahabat manusia dari masa ke masa. Dan kota-kota di seluruh dunia itu hampir terbentuk akibat aliran sungai, misalnya di pinggir-pinggir. Jadi sungai adalah sumber peradaban pada masa lalu. Dan sekarang pun mestinya juga begitu. Jadi ya harus bersahabat dengan banjir. Inilah kota kita yang kita harus mengadaptasi dengan cara yang lebih humanis dan lebih cerdas. Gitu. Maka tadi misalnya bangunannya disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada, kemudian masyarakatnya diedukasi bahwa kita tinggal di wilayah seperti ini dan sebagainya. Pemerintahnya juga harus melakukan upaya-upaya yang lebih sistematis. Gitu.